Nah, sementara itu, puluhan pramugari Lion Air menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR dengan maskapai Lion Air. Mereka mendengarkan pemaparan dan kritik anggota Dewan terhadap maskapainya. Ada pemandangan berbeda di gedung DPR hari ini. Biasanya, rapat anggota diisi DPR dengan suasana serius hingga tegang, dan terkadang dihadiri oleh para demonstran. Namun hari ini pemandangan tersebut jauh berbeda, karena saat rapat dengar pendapat antara maskapai Lion Air dengan Komisi 5 DPR, ratusan pramugari cantik juga menghadiri rapat tersebut. Suasana ini membuat rapat tersebut menjadi cair dan santai, namun tetap serius karena para anggota tetap mempertanyakan masalah-masalah di Lion Air. Meski demikian, di tengah rapat ada juga anggota DPR yang menceritakan pengalamannya terbang dengan maskapai tersebut dengan santai. Naik batik harus cari bisnis dulu, karena harga ekonomi di Garuda sama dengan harga bisnis di batik. Ya. Enak benar pakai batik, baru pesawatnya baru ya, pramugarinya cantik-cantik juga ya. Di Indonesia. DPR juga mendorong agar maskapai Lion Air memberikan perhatian dan kesejahteraannya kepada karyawannya. Malaya sampai sekarang. Tim TV One mengabarkan. Kami ingin terbang Ambon Dobo, tapi izin rute itu kemudian dicabut. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI mencecar Direktur Umum Lion Air Edward Sirait dalam rapat dengar pendapat itu. Dewan mempertanyakan alasan melaporkan Kemenhub ke Bareskrim, dan sementara Direktur Umum Lion Air menyatakan ada perlakuan berbeda terhadap maskapainya. Kita bicara Lion Air, orang pasti akan menjawab delay, itu pasti. Dan bahkan saya sendiri sudah berjanji, kalau ada urusan saya di daerah yang kemudian hanya satu penerbangan tertinggal Lion Air, saya akan tunda. Karena kenapa? Saya banyak mengalami proses-proses yang sangat tidak manusiawi menurut saya. Lion Air ketika kita bicara tentang kondisi dia bicara tentang regulasi, tapi ketika bicara hak customer itu tidak, itu pasti terabaikan. Nah, ketika kita bicara Lion Air, tentunya ini bukan persoalan penghukuman 1-2 kali tiba-tiba muncul penghukuman, tapi ini adalah akumulasi yang terjadi sekian tahun, sekian lama. Delay panjang, narkoba dari pilotnya, terus kemudian hal-hal lain yang kemudian selama ini image daripada Lion Air ini sudah begitu-begitu. Dan memang faktanya adalah bahwa di antara 10 penerbangan Lion Air, untung-untungan kalau ada 2 yang tepat, yang lain pasti delay. Terus kemudian tahun ini ada dua insiden, yaitu pemogokan pilot, kemudian berakibat delay panjang, dan kemudian berujung manajemen melaporkan pilotnya kepada Bareskrim. Pertanyaannya, apakah kemudian sudah dilakukan penindakan? Apakah sudah dilakukan peringatan? Seperti yang dituntut oleh Lion Air, manajemen Lion Air terhadap negara. Jangan kemudian kesalahan internal, terus kemudian mencari pembenaran, terus melakukan hal yang sama. Menjadi tujuan kami datang ke tempat ini tadi, saya pikir latar belakangnya sebenarnya yang sudah dijelaskan teman saya oleh Kapten Daniel, dan beserta kronologis secara lengkap kejadian dan menyangkut yang menjadi catatan-catatan belakangan ini. Pertama, kami merasa ada perbedaan perlakuan, mungkin sudah mendekati kesewenang-wenangan dalam konteks kami berbisnis di Indonesia. Satu contoh, kami ingin terbang Ambon Dobo, tapi izin rute itu kemudian dicabut. Kami sudah sempat jual tiket, jadi izin rutenya kami sudah peroleh, tapi akhirnya dibatalkan 3 hari sebelum itu. Kemudian juga ada beberapa rute yang ingin kami terbangi, seperti Pekanbaru Kerinci, Halim, Tasikmalaya. Sampai sekarang kami belum bisa terbangi juga. Kami juga diminta mengajukan persyaratan-persyaratan yang menurut hemat kami sepertinya susah, karena memang bandara itu juga baru dibuka dan belum ada di bisnis plan. Mungkin itu. Kemudian kami ingin diperlakukan sama dengan perusahaan transportasi lainnya. Kalau memang ada
ada kekurangan kami diingatkan sebagai bagian dari kementerian dan kami dibina. Dan Lion Air pun membantah telah memecat sejumlah pilot buntut dari demonstrasi yang dilakukan dan menyebabkan delay di beberapa tempat. Lion Air bahkan menuding aksi para pilot tersebut merupakan malpraktek karena tidak mengantungi izin. Tidak. Yang kami lakukan adalah pembinaan, bukan. Yang kami lakukan adalah pembinaan. Kalau ada pegawai misalkan bermasalah, masa kita nggak bisa bina? Pembinaan itu artinya dirumahkan atau? Ya kita panggil untuk dibina, dikasih tahu bagaimana sebenarnya tanggung jawab moral kita terhadap masyarakat. Artinya tidak ada yang dipecatkan, Pak? Tidak, sampai hari cek aja, ada nggak bukti dipecat? Saya tidak mengatakan tanggal 10 demo malpraktek. Kalau demo kan ngasih tahu, ada nggak izinnya ke polisi? Malprakteknya seperti apa, Pak, maksudnya, Pak? Jadi dia tidak datang kerja, tidak melakukan pekerjaan. Misalkan kayak profesi, dia nggak datang ke pekerjaan, kan itu malpraktek. Jadi ya itu memang ada gerakan ada hal-hal yang dilakukan oleh oknum, dia kena hukuman, dia memprovokasi.